Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati tentu di sini adalah Kepala Sekolah TK Al-Huda. Ini TK aja semuanya? Iya, TK Pak. Sama KB Pak. KB juga? TK, TPA juga ada? TPA, KB, PAUD. Tapi kok jumlahnya kok segini ya? Kita cuma segini Bapak. Hah? Ada yang LTK Pak. Oh. Terus ada yang berizin juga. Bu Ani, Desi. Total berapa semuanya, Bu? Kita itu kalau semua sekitar 29 Pak. 29 ya? Berarti cukup banyak yang hadir. Tidak apa-apa, Alhamdulillah sudah hadir pada hari ini dan saya sangat mengucapkan terima kasih sekali atas responnya. Dan saya diminta untuk memberikan materi tentang ya pembekalan lah terhadap guru dan semoga materi yang saya sampaikan ini ada nyambungnya dengan tugas dan misi serta pengembangan diri para cikgu ya. Sehingga tidak mubazir, saya menyiapkan slide ini dari tadi malam. Nah, lihat aja lah gambarnya kayak gitu tuh. Kan? Gaya Pak Yayas ngomong begini, dari zaman dulu juga begitu aja. Cucu Pak Yayas comel. Itu dia. Baik, kita akan membicarakan tentang sesuatu. Ya, itu ini ada satu ungkapan yang sangat terkenal dari zaman dulu sampai sekarang, itu ucapan dari Ki Hajar Dewantara ya. Ini bahasa Jawa. Yang orang Jawa banyak sini kan, tunjuk tangan yang orang Jawa. Tuh banyak. Ing ngarso sung tulodo ing madya bangun karso tut wuri handayani. Maaf kalau lidah saya salah, bukan lidah orang Jawa soalnya. Apa kata Ki Hajar Dewantara? Kalau kita itu dalam satu komunitas, maka ketika kita berada di depan, maka tugas kita adalah memberikan contoh. Ing ngarso sung tulodo. Posisi kita itu memberikan contoh kepada orang, karena kita yang ditiru orang, karena kita di depan, berani di depan, maka harus berani menjadi suri tauladan, menjadi percontohan. Jangan bergaya asal-asalan kalau di depan kita berdiri. Satu. Yang kedua, ing madyo membangun karso. Kalau posisi kita itu berada di tengah, maka kita harus bekerja, membangun, mengembangkan. Tugas kita memang itu. Tapi kalau kita berada di belakang, maka tut wuri handayani. Kita harus memberikan dorongan pada orang-orang yang mungkin berada di tengah, mungkin berada di depan, didorong mereka untuk maju. Nah, ini pola interaksi antara satu komunitas, di dalam satu komunitas ya. Jangan orang belakang bergaya seperti orang di depan, dan jangan pula orang di depan itu pura-pura nggak tahu, dia ngumpet-ngumpet seperti orang di belakang. Tidak boleh. Tempatkan diri Anda sesuai dengan posisi Anda di tengah suatu komunitas atau masyarakat. Contoh seorang kepala sekolah memang dia harus menjadi panutan, ditiru oleh rekan-rekannya yang berada di tengah dan di belakang.
Tapi dia punya wewenang untuk memimpin, maka harus diikuti. Demikian pula. Jadi ing ngarso sung tulodo ing madyo bangun karso tut uri handayani. Nah, ini perlu diingat dan harus kita pahami filosofinya. Ini tidak main-main. Filosofi ini dipakai sampai sekarang di dunia pendidikan khususnya. Nah, ini Ki Hajar Dewantara juga berkata begini. Ini sekedar kita untuk mukadimahnya ya. Apapun yang dilakukan oleh seseorang hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Nah, lihat kata-katanya ya. Bagi dirinya dia bermanfaat, bagi bangsanya dia bermanfaat, dan bagi umat manusia dia bermanfaat. Harus ketiga-tiganya ternyata. Bolehkah kita bermanfaat bagi orang tapi tidak bagi diri kita? Juga tidak boleh. Kita berbuat, kita berkarya, harus ada kita sisakan itu untuk pengembangan diri kita sendiri. Nah, ini udah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara pada zaman dulu. Maka kita tentu harus mengikuti kata-katanya seperti itu. Jangan kita seperti apa? Dulu kita bangga sekali dengan lilin. Biarlah saya hancur. Saya rela hancur demi menerangi ruangan ini. Ya, tidak bisa itu. Karena bertentangan dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara tadi. Tidak boleh hancur. Walaupun orang lain terang karena kita, tapi kita jangan hancur. Maka pergunakanlah falsafah rembulan. Jadilah seperti rembulan yang dia menerima cahaya matahari, ya, dia terima cahaya matahari, dia terangi bumi dengan cahaya yang dia pantulkan itu, tapi dirinya sendiri menjadi indah. Karena dirinya menjadi terang benderang, bulatnya bagus sekali, dikarenakan cahaya matahari yang dia serap dan dia pantulkan kepada bumi. Ini filosofinya. Ya. Nah, ini sudah sering saya katakan itu. Nah, sekarang kita melihat guru ya, dalam perspektif pemahaman yang sekarang, yang kekinian, guru itu adalah pemimpin pembelajaran ya, yang berpusat pada murid. Dia adalah pemimpin di dalam proses belajar, tetapi tidak berpusat pada dirinya. Tidak hanya bahwa dialah yang paling tahu, kemudian dialah yang berhak mencekoki muridnya. Tidak. Seluruh proses pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Beda ya, kalau zaman dulu orang ngajar itu pokoknya guru itu adalah dewa. Mau dia bilang A harus A, kalau dia bilang itu B harus B. Tidak ada kata-kata salah guru itu. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Dia hanya sebagai manajer, pemimpin dari sebuah proses pembelajaran, proses mencerdaskan orang lain, yang mana pusatnya itu adalah pada si murid sendiri. Ini itu pemahaman mengenai guru. Sehingga dengan demikian kalau kita perhatikan, lihatlah gambar ini, itu bagaimana meriahnya di dalam satu kelas itu, dia tidak mencekoki, tidak memberikan nilai-nilai seperti diktator, otoriter, tidak, tapi melalui sebuah mekanisme di mana murid berpartisipasi merumuskan sendiri apa sebenarnya konsep-konsep itu. Ya. Kita lihat di sini, murid semua angkat tangan menunjuk pendapat si A begini, pendapat si B begini, pendapat si C begini. Mungkin semuanya benar, tapi kemudian guru itulah yang mengatur lalu lintas pendapat itu sehingga kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Jadi terpusatnya pada murid. Nah, kita juga nanti begitu ibu-ibu. Para cikgu ya, jangan lagi pakai gaya-gaya lama, tidak. Tapi pancinglah anak-anak itu untuk
mereka bisa menemukan sendiri apa jati dirinya, apa pikiran-pikirannya, apa idenya. Begini. Dengan begitu si anak merasa dihargai, merasa dia itu ternyata bisa kok. Nah, itu. Saya bisa. Kata-kata saya bisa inilah yang harus kita pancing dari si anak. Jadi kalau gurunya tampil dengan wajah seram, otoriter, segala macam, maka si anak itu kehilangan kata-kata saya bisa. Hilang. Menjadi saya serba tidak bisa. Yang paling bisa itu guru. Maka guru itu kemudian dia tempat bergantungnya selama-lamanya. Dia tidak bisa lepas dia dari gurunya. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi ada pola-pola mengajar, ya. Mendidik itu dengan cara mengajar bisa, itu dipakai pada waktu dulu, ya. Kalau hanya mengajar saja, itu sekarang tidak terpakai lagi. Karena mendidik juga dapat dengan cara memberikan dorongan, motivasi kepada yang diajar. Kemudian mendidik dengan cara memberikan contoh. Si guru harus berbuat baik dulu, maka si anak akan melihatnya. Si guru harus berperilaku yang islami dulu, maka si anak akan mencontohnya. Kalau si gurunya berbohong, maka si anaknya pasti juga akan menjadi seorang pembohong. Nah ini. Kemudian mendidik dengan cara memberikan contoh, ya itu tadi ya, sudah ya. Mendidik dengan cara memuji. Nah, ini yang kadang-kadang jarang dilakukan bagi guru gaya-gaya lama. Dia tidak pernah memuji muridnya, memuji anaknya. Cenderung malah dia menyalahkan orang lain, menyalahkan muridnya. Ketika ada perbedaan antara murid dengan guru, maka si guru berusaha meyakinkan muridnya bahwa yang benar adalah saya. Kamu harus diperbaiki, kamu harus diluruskan, begitu. Tapi kalau dengan memuji si anak, maka akan terjadi sebuah proses dalam dirinya, rasa percaya dirinya bertambah. Secara psikologi, orang yang rasa percaya dirinya meningkat, maka dia akan membuat sebuah karya yang baru lagi untuk bisa lebih meningkatkan pujian orang kepada dirinya. Itu alami, Syawi. Ketika seorang anak dipuji, maka besok dia akan berbuat hal yang lebih dari itu kebaikannya. Dan besok puji lagi hasil karyanya yang baru, maka besok dia akan berkreasi lagi, membuat sesuatu yang baik, yang baru. Ini proses memuji. Nah, tentu saja di situ ada sebaliknya adalah menegur kalau memang dia salah, kalau memang dia keliru. Jadi di sini ada proses seperti itu. Kemudian mendidik dengan cara membiasakan. Kita kan sering lakukan itu ketika mau makan kita membaca doa, kan? Ketika mau tidur kita diminta berdoa. Itu adalah pembiasaan. Pembiasaan itu tidak jelek. Suatu saat nanti ketika dia bisa berpikir, maka apa yang dibiasakan pada dirinya itu dia akan temukan maknanya. Dia ada sebuah penelitian dulu, kenapa orang-orang yang kuliah, ya waktu itu di UI tempat saya, dianalisa mereka-mereka yang frustrasi, yang gagal dalam proses pembelajaran, maka terlihat sekali bahwa latar belakangnya dulu itu tercermin dari apa yang dia lakukan setelah dia mengalami kegagalan. Ada yang lari ke diskotik, ada yang lari mabuk-mabukan, tapi ada yang larinya ke masjid ketika dia frustrasi. Kita dapat masalah, ketika ada masalah. Nah, ini telusuri kenapa? Oh, ternyata dulu memang dia dibiasakan untuk seperti itu. Walaupun kemudian sesudah masa SMA hilang itu, tidak ada lagi karena mereka udah campur baur dengan. Tapi ketika waktu kuliah dia mendapatkan benturan, masalah, frustrasi kena nilai akademiknya, maka dia lari ke tempat perlindungan yang dulu pernah dia dibiasakan, ke masjid. Itu adalah penelitiannya memang benar.
Orang yang dengan broken home, rumah tangga yang acak-acakan, yang hancur-hancuran, ketika dia ada masalah, maka dia pasti larinya kepada hal yang negatif. Nah, jadi ini proses membiasakan itu sangat bagus. Mungkin tidak terlihat hasilnya pada waktu sekarang, hasilnya akan dia nikmati pada masa-masa yang akan datang. Dan banyak cara-cara lain di dalam proses mendidik ini hanya sebagian saja. Nah, kita sekarang itu kan lagi ngetrennya penggerak-penggerak ya. Ada sekolah penggerak, ada ini penggerak, ada guru penggerak. Ini lagi ngetren di dunia pendidikan, istilah penggerak. Kita alhamdulillah sudah menjadi sekolah penggerak. TK kita penggerak ya Bu ya? Iya ya. TK kita penggerak. Lantas apa sebenarnya sih bedanya penggerak nggak penggerak? Udah di zaman dulu kok udah begitu-gini aja, kami nggak ada istilah-istilah gitu. Kok sekarang jadi istilah penggerak? Sekedar mengingatkan kita sebenarnya bahwa konsepnya ternyata berbeda. Ya, seorang guru penggerak itu haruslah yang pertama kali seorang guru yang beriman dan bertakwa. Ini pusatnya, sentralnya ini. Ya. Di dalam diri orang yang beriman dan bertakwa, pasti kemudian dia akan menjadi seorang yang berilmu. Nah, ini dia akan melekat langsung seperti ini. Dia pasti orang yang cakap, terampil. Dia akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaannya. Dia akan menjadi orang yang bersifat demokratis. Kalau salah ya salah, kalau keliru ya keliru. Mau ditegur, ya, tidak mau menang sendiri, demokratis. Seorang guru penggerak itu harus kreatif, karena dengan kreativitasnya itulah dia bisa menemukan hal-hal baru, improvisasi dari cara mengajar. Nah, kalau orang yang tidak kreatif, ya apa yang dia peroleh dulu itulah yang diajarkannya. Soal anak bisa nerima, tidak bisa nerima, soal lain. Ini tidak ada kreativitas untuk memperbaharui teknik-teknik sesuai dengan yang dibutuhkan dari masa ke masa. Itu beda. Zaman sekarang anak-anak itu udah sangat terkondisi dengan digital. Ya kita menyesuaikan. Itulah kreativitas kita. Bagaimana menyajikan materi-materi pengajaran itu secara digital, media sosial. Jangan dimusuhi, jangan dilarang anak itu megang media sosial atau digital. Tidak, udah zamannya. Tinggal kita menyesuaikan. Guru penggerak ini harus mandiri dia. Tidak terlalu tergantung kepada sistem yang dari atas. Ya. Karena dia menguasai teknik-tekniknya secara baik. Ya, kemandirian. Dan tentu secara fisik dia harus sehat. Kalau udah sakit, bagaimana? Jadi dengan begitu, maka semua ini harus diperhatikan oleh guru. Kesehatannya juga harus dia jaga. Begitu dia sakit, maka tentu terkendala dia untuk bisa berkomunikasi dengan murid. Banyak masalah. Nah, lihat ini. Ada pengertian tentang guru di sini. Guru yang profesional, profesionalisme guru, ya. Dengan profesionalisme guru ini, maka guru masa depan tidak tampil hanya sebagai pengajar atau teacher, ya. Dulu kan namanya teacher, ya, pengajar. Tetapi dia akan berfungsi juga, ya, sebagai pelatih atau coach, ya. Beda ya antara teacher dengan coach, beda. Kemudian sebagai pembimbing, konselor, dan sebagai manajer, yaitu learning manager pembelajaran. Diperhatikan beda konsepnya itu, ya. Kalau kita sudah dianggap profesionalisme, maka kita berbeda, tidak hanya sekedar mengajarkan saja, tidak hanya sebagai teacher, tetapi sebagai pelatih, sebagai konselor, dan sebagai manajer. Coach, konselor, dan manajer, nah, ini adalah tata cara untuk mengembangkan objek didiknya itu, yaitu si murid, ya, target didiknya itu si murid, untuk bisa berpartisipasi dalam proses ajar mengajar. Beda kalau kita dengan sebagai seorang teacher, ya, berdirilah di depan itu, ngomong aja lah setengah jam.
Soal anak ngerti nggak ngerti urusan kedua. Nah, itu kalau teacher. Dengan ketiga peran guru ini maka diharapkan para siswa mampu mengembangkan potensi diri masing-masing. Nah, ini kuncinya di sini, kata kuncinya, mengembangkan potensi diri masing-masing. Jadi itu yang dikatakan tadi, proses belajar sekarang itu sentralnya adalah si murid, ya. Pusatnya adalah si murid. Nah, bagaimana kalau gitu karakter seorang guru penggerak itu? Guru penggerak itu ada beberapa karakter yang harus dia miliki, dan saya berharap bahwa ibu-ibu memiliki karakter ini. Yang pertama, karakternya adalah mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Bukan dia sendiri yang dikembangkannya, tetapi guru lain juga dikembangkannya, ditingkatkannya, didorongnya. Nah, makanya bernama dia penggerak. Kalau dia saja yang berkembang, itu bukan penggerak. Nah, kalau guru penggerak itu mengembangkan teman-temannya, mendorong teman-temannya, orang lain, dengan cara berkolaborasi. Beda kan? Mulai beda kan? Nah, itu konsep daripada guru penggerak. Kemudian memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Ada yang mengaturnya, yaitu kode etik, yang memandunya, menuntunnya, dan dia patuh terhadap kode etik itu. Nah, dan dia itu mempunyai kematangan moral, emosinya matang, dan spiritualnya. Bukan hanya ininya saja yang penuh dengan materi-materi pelajaran, tidak. Bukan otaknya saja, tidak. Tapi spiritual, emosional, dan moral. Masuk ke dalam karakter guru penggerak tadi. Kemudian apa lagi? Dia bisa berkolaborasi dengan orang tua murid, dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Nah, teknik kolaborasi dengan dunia luar, dengan komunitas-komunitas itu sangat diperlukan. Komunitas itu siapa? Bisa pemerintah daerah, bisa umpamanya paguyuban, bisa umpamanya kelompok-kelompok ibu-ibu, ya, kelompok-kelompok orang tua dan segala macam. Dia bisa berkolaborasi. Nah, di sini masuk aspek manajemen. Nah, di sini hebatnya kalau seorang guru penggerak itu tidak hanya berdiri di depan kelas, memberikan materi, kemudian selesai. Tidak. Dia harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Terutama orang tua lah yang pertama dulu. Orang tua yang sangat perlu bekerja sama. Dan kemudian di masyarakat itu kan ada komunitas-komunitas tertentu yang bisa dijadikannya partner untuk mengembangkan muridnya. Apalagi karakter guru yang penggerak ini merencanakan, menjalankan, dan merefleksikan, mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Lagi-lagi berpusatnya pada murid. Kalau kita pakai sistem sentral kan, dulu itu kan, sentral itu berpusat pada kegiatan, ya. Ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Ya, untuk sekarang anak ini kegiatannya A saja dulu, terpusat di sana, ya kan. Minggu depan ke B, minggu depannya lagi ke C. Itu terpusat pada kegiatan. Mungkin di sini yang dibutuhkan adalah secara keseluruhan berpusat pada murid. Nah, artinya guru berpikir ini murid yang diperlukannya apa sih? Ini murid kelemahannya apa sih? Ini murid kelebihannya apa sih, dan bagaimana polanya untuk si murid yang seperti ini? Bagaimana pola untuk si murid yang seperti itu? Nah, itu namanya berpusat pada si murid. Apalagi karakter guru sebagai guru penggerak, yaitu mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Nah, sekolah itu kan punya visi, kita punya visi.
baca dan baca lagi visi-visi yang ada di sekolah, kemudian bagaimana itu nanti bisa diterapkan kepada murid. Tetap saja mentransfer visi kepada murid itu dengan memperhatikan azas berpihak kepada murid. Nah, itu mesti makan ya. Oke. Guru penggerak itu diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya dengan cara seperti apa? Pertama, menggerakkan komunitas. Ya, komunitas untuk belajar, untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Jadi guru-guru itu digerakkannya. Bukan dirinya yang digerakkan, tapi guru-guru di sekitar itu. Baik guru di sekolahnya maupun guru di sekolah yang lain. Nah, itulah kerjasama dengan beberapa sekolah. Nah, insya Allah, alhamdulillah kita Al-Huda sudah mulai nampaknya itu melibatkan sekolah-sekolah yang lain berkolaborasi. Itu bagus sekali. Pengalaman mereka bisa kita petik, kelebihan kita bisa mereka ambil. Menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Ini kerjasama dengan guru-guru lain. Nah, ini perlu. Memang ini intinya penggerak itu adalah orang lain yang didorong. Itu bedanya guru-guru yang dalam perspektif yang lama. Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Nah, guru harus berpikir bahwa suatu saat murid ini nanti akan menjadi seorang pemimpin. Dia harus mencoba menggali nilai-nilai kepemimpinan di sekolahnya itu dalam aktivitas itu, dan itu dianukan untuk si murid supaya murid terpacu dan terbangkitkan jiwa kepemimpinannya. Membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah. Nah, ini mungkin dengan yayasan, dengan pihak dinas pendidikan dan segala macam itu dijalin kerjasama sehingga ide-ide dari dinas kesehatan, ide-ide dari yayasan itu bisa masuk ke dalam program pembinaan anak. Pas dia, matching dia. Jangan nanti yayasannya bikin anu sendiri, dinas pendidikan punya anu sendiri, si guru pun memberikan kepada anak lain sendiri lagi, enggak matching, enggak nyambung, tidak harmonis. Nah, terjadilah konflik-konflik kalau seandainya seperti itu. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Nah, memimpin proses pembelajaran. Kita sebagai memimpinnya, pusatnya adalah murid, ya kan? Ekosistem itu adalah lingkungan di luar daripada proses ini seperti yayasan, dinas pendidikan, kurikulum yang diberikan segala macam, JSIT, nah, itu ekosistemnya. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi terpadu. Kalau seorang guru penggerak itu perspektifnya terpadu, menyeluruh gitu. Bukan datang pagi teken absen, pulangnya nanti sudah terpenuhi waktunya, teken absen lagi, selesailah tugas. Tidak sampai, tidak sekedar itu saja dalam kehidupan proses ajar mengajar ini. Nah, oleh karena kita adalah sekolah Islam di bawah JSIT, yayasannya juga yayasan Islam, maka kita juga pun harus berazaskan nilai-nilai Islam. Nah, satu yang harus kita ingat bahwa guru-guru itu jangan pernah bosan memberikan pelayanan kepada muridnya. Kebaikan yang kita tanam itu pasti nanti akan kembalinya kepada diri kita juga. Sekecil apapun yang kita tanam, itu pasti kita petik hasilnya. Walaupun bukan hari ini, walaupun mungkin setelah kita mati nanti baru kita dapatkan nilai hasilnya. Karena kata Allah di dalam surat Luqman, ya bunayya innaha intuka mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Hai anak-anakku, kata Luqman, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi sekalipun dan perbuatan itu berada dalam batu atau di langit atau di dalam perut bumi,
Itu kan tidak terjangkau, tidak terlihat itu, tidak tahu orang. Kan? Niscaya Allah akan mendatangkan membalasinya. Harus yakin kita itu. Karena kenapa? Sesungguhnya Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Yang serba kecil-kecil, yang halus-halus, yang tersembunyi itu Allah tahu dan akan balas. Nah, itulah Allah maha halus dan maha mengetahui. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita tidak berarti dalam kehidupan. Selama kita berbuat baik, diakui dan tidak diakui orang, dihargai dan tidak dihargai orang, yakinlah bahwa Allah akan membalasnya. Keyakinan seperti ini akan mendorong kita untuk tidak selalu bersifat pamrih, ya, mengharapkan pamrih. Karena kadang-kadang kita akan melihat, saya kerjakan ini apa sih hasilnya? Apa sih untuk apa sih? Apa sih untungnya bagi saya? Ini yang tidak tepat, tidak bagus. Apa untungnya bagi saya? Itu kan maksudnya hasilnya dalam jangka pendek. Nah, dia tidak berpikir bahwa balasan Allah itu pasti ada walaupun mungkin tidak sekarang. Maka oleh karena itu pun guru juga harus di samping tadi membesarkan muridnya, mengajar muridnya, mendewasakan muridnya, tetapi dia juga harus meningkatkan dirinya sendiri. Ya, ingat tadi di awal cerita sudah saya katakan bahwa dia itu membahagiakan dirinya, membahagiakan orang lain. Apa kata ayat Allah? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, janganlah kamu melupakan bahagianmu kenikmatan di duniawi. Nah, sejalan, ya. Apa sejalan itu? Ya, kita mengajar, tapi kita juga belajar meningkatkan diri kita. Strata kita juga meningkat hendaknya. Dari yang dulunya Akademi D3 menjadi S1, yang dulunya S1 menjadi S2, dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita miliki. Nah, jadi harus kita pikirkan untuk kebahagiaan kita di dunia juga, supaya kita juga bisa hidup. Inilah Islam memperkenalkan dua sisi harus berjalan sekaligus. Ya. Ada ungkapan yang mengatakan, kalau kita melihat orang-orang yang sukses, ya, ada ribuan jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah sukses. Kalau kita mengikuti jejak-jejak mereka, itu insya Allah kita bisa mengarahkan kita pada posisi yang telah mereka raih. Maka itu jangan malas membaca dan membaca biografi orang-orang sukses. Sedikit banyaknya kita akan termotivasi dan mencoba untuk menelusuri langkah mereka supaya kita juga bisa sukses. Nah, itu. Kalau kita hanya berputar-putar di sekitar diri kita saja, ya kita nggak akan meningkat. Harus kita belajar pada orang-orang yang telah lebih dahulu sukses dari kita. Apa perbedaannya orang sukses dengan orang yang tidak sukses? Nah, ini. Salah satu perbedaan orang sukses dengan orang yang gagal adalah dalam menghadapi rintangan. Beda orang itu. Kalau orang yang orang gagal, ya, orang yang cenderung gagal, itu kalau melihat rintangan itu sebagai akhir dari segalanya. Kalau udah ada rintangan, maka dia udah langsung menyerah. Udahlah, habis ini, nggak ada bisa ini. Itu kata orang yang akan cenderung gagal. Tapi kalau orang yang akan cenderung sukses, melihat kegagalan itu sebagai proses pembelajaran saja. Dengan dia gagal, tahulah dia, oh ternyata di sini salahnya, maka saya harus mengambil cara yang ini. Ternyata di A ini gagal, berarti ini salahnya ada di sini. Berarti saya harus ambil langkah B, dan seterusnya. Jadi proses pembelajaran bagi dia.
Kegagalan itu dijadikannya proses pembelajaran. Itu tanda-tanda orang yang sukses. Tapi kalau tanda orang yang gagal, ya, kegagalan itu dianggap sebagai akhir dari segala-galanya. Nah, ini satu lagi tentang kita sebagai guru. Memang kita itu adalah termasuk orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Selalu berbuat kebaikan kepada murid. Tapi kadang-kadang batin kecil kita berkata, saya berbuat baik pada orang aja terus, yang saya bagaimana? Gitu kan? Sesungguhnya kata Allah, apa yang kita lakukan perbuatan baik itu pasti kembalinya kepada kita. Itu janji Allah, pasti itu. Kebaikan yang kita berikan kepada orang, pasti imbalannya adalah kebaikan juga yang kita terima nanti dari orang lain. Ya, kita kadang-kadang tidak sadar itu. Ya. Apa kata Allah? In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marratin waliyutabbiru ma'alau tatsbira. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Nah, ini kalimatnya bagus sekali. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan buat diri kita, maka berbuat baiklah pada orang lain. Itu intinya. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kita pegang erat-erat kaidah-kaidah seperti itu, maka pastilah kita akan berusaha berbuat baik terus kepada orang lain. Dan inilah sekedar motivasi dari saya dalam pembekalan ini. Secara teknis yang dalam saya tentu tidak bisa, karena latar belakang saya bukan sebagai seorang pedagogik, ya, pengajar. Tapi paling tidak saya bisa memotivasi ibu-ibu guru untuk bisa melangkah dengan keyakinannya, berbuat kebaikan melalui pengajarannya, dan pengajaran yang dilakukan adalah pengajaran yang sistemnya selalu diupdate. Yang sekarang ini yang terkini adalah sistem sebagai guru penggerak yang tidak lagi menganggap dirinya sebagai pusat dari segalanya, tapi muridlah sebagai pusat, senternya. Dan dia harus berkolaborasi dengan berbagai sistem, ekosistem yang ada. Nah, itu aja kuncinya. Ya. Semoga hendaknya apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Sebagai pengantar saya ucapkan demikian. Nanti mungkin kita diskusi. Ya, sampai jam 9 lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.